Ya, ingat tayangan yang dilihat setiap hari itu akan menginspirasi dia. Oh, kayak gini ya. Dia hanya bergerak saja, tapi nggak ada omongannya. Pernah kejadian di suatu tempat itu ada anak yang dulunya, mohon maaf, oleh orang tuanya selalu ditinggal ketika masak, ditinggal depan TV. Puterin film Sound the Ship, puterin film, pokoknya nggak ada omongannya. Sampai akhirnya anak ini dia baru bisa berbicara itu usia kalau tidak salah itu usia 6 tahun. Masuk SD itu ngomongnya masih gagap-gagap. Kenapa? Karena dulu ketika masih kecil sama ibunya taruh di depan TV, ibunya di belakang masak atau ngerumpi. Wes, yang penting apa? Yang penting tidak nangis. Berarti aman, wes gak nangis anakku. Nah, kalau udah seperti itu, apakah kita jadi orang tua idola? Jauh. Saya tanya, adakah yang sudah pernah nanya anaknya, Dok Le, siapakah tokoh idolamu? Pernah nanya enggak? Pernah? Belum pernah? Kalau belum pernah, tanyakan pada putra-putrinya. Nanti jawabannya Upin Ipin, Sound the Ship, ya toh, SpongeBob. Ibu, mohon maaf ya. Apa jenengan enggak rasanya kok sakit hati? Aduh, anakku yang lahirno, aku kok iso malah mengidolakan Upin Ipin, Sound the Ship dan sebagainya. Maka Bapak Ibu rahimakumullah, karena kita orang tuanya, maka kita harus menjadi idola bagi mereka. Saya tanya, idola menurut jenengan itu apa? Coba, saya mau tanya, monggo. Idola itu apa menurut panjenengan? Bisa pinjem mic-nya, Bapak? Menurut jenengan idola itu apa? Nah, ini kita samakan. Oke, siapa yang mau jawab? Oh ibu, ada yang mau jawab? Minta maaf. Ya, ibu mau jawab di sini. Monggo, ngapunten Ustaz. Ibu ya. Idola menurut jenengan itu apa? Nanti biar sama ini. Oke. Monggo. Kalau menurut saya idola adalah seseorang yang dikagumi. Seseorang yang dikagumi. Ya. Biasanya apa yang dikagumi, Bu? Biasanya. Kalau saya pribadi itu kualitas orangnya. Jadi kualitas orangnya. Ya. Karena yang jawab ibu sudah dewasa punya anak. Kalau anak kita kira-kira apa jawabannya? Anak-anak biasanya kalau anak saya itu yang mempunyai suatu kelebihan biasanya gitu. Ya. Ya. Contoh Power Rangers bisa berubah gitu Bu ya? Enggak juga ya? Apa Bu? Dia sukanya kenapa sih orang itu kok bisa membuat sesuatu? Nah biasanya seperti itu. Seperti itu akhirnya jadi idola. Ya. Oke, terima kasih. Kita kasih applause buat ibunya. Oke, yang lain mungkin monggo. Sharing. Ibu jawab. Oh ibu, permisi. Ngapunten Bapak G. Nah, ini biar sama, disamakan dulu persepsinya, biar nanti nggak kemana-mana, ya. Oke, idola menurut jenengan itu apa? Menurut saya, idola adalah seseorang yang menginspirasi bagi orang lain. Dalam hal ini bagi anak, sesuatu yang menjadikan dia ingin menjadi seperti mereka. Oke. Sehingga segala tingkah laku dan apa yang dia lihat dari yang diidolakan itu akan menjadi ingin dicontoh oleh anak. Nah, ini poin akhirnya ini. Idola itu kalau orang atau anak sudah mengidolakan sesuatu atau tokoh, maka dia akan meniru apa yang dilakukan oleh idolanya. Entah itu benar atau salah, nggak peduli. Maka Bapak Ibu lihat, kalau lihat televisi itu ada tulisannya BO. Apa itu BO? Bimbingan orang tua. Ketika anak kita melihat itu, maka temani mereka Bu. Dikasih pemahaman, loh nak, film itu seperti ini, masuk nggak kasih seperti itu. Ini yang harus ditekan. Yang lain lagi monggo, ada lagi yang mau jawab? Ada lagi mungkin sharingnya? Masih ada? Idola? Nggak ada, oke. Bapak Ibu rahimakumullah, tadi ada 2 jawaban ya tentang idola itu seperti apa. Satu hal yang harus kita perhatikan,
bahwa ketika anak-anak kita mereka mencari idola itu, hampir-hampir saya pernah nanya 8 dari 10 anak jawabannya adalah bahwa idola menurut mereka adalah apa? Idola itu adalah tokoh yang menyenangkan, gak pernah marah, gitu, gak mau mukul, pokoknya menyenangkan. Pertanyaannya adalah, kalau di pagi hari, sudahkah kita jadi idola anak-anak kita? Atau di pagi hari kita rame ketika bangunkan anak-anak kita, ayo bangun, sholat, ayo bangun, ndang berangkat ini. Atau kita rame ketika pagi hari? Ingat, jangan-jangan kita ini Bapak Ibu, ketika kita membangunkan anak-anak kita, Mas, Mbak bangun, anak kita takut, loh ini ibu apa bapak ini bener apa monster ini? Kenapa? Karena banyak orang tua yang bangunkan ketika membangunkan di pagi hari anak-anaknya itu tidak dengan lembut, pukul, ayo bangun. Coba kalau kita dibangunkan seperti itu sama pasangan kita, kira-kira yang apa? Marah nggak kira-kira? Marah.